semangat untuk berpetualang di dunia mat. Oke, ayah bunda, perkenalkan saya Ustada Vivi dan tim matematik yang lain yang akan menemani ayah dan bunda dalam technical meeting Matlik 2026. Oke, ayah bunda, kita santai saja ya, namun tetap fokus untuk berlatih. Karena hari ini kita akan membahas hal-hal penting seputar kompetisi. Sebelum itu, ayah bunda, kita punya jargon. Kalau saya bilang Matlik 2026, maka ayah bunda bilang find the number, escape the equation. Mari ayah bunda ya. Matlik 2026, find the number, escape the equation. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kedatangan ayah bunda dan terima kasih kepada ayah bunda yang telah bergabung di Zoom meeting. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik ayah dan bunda, sekarang kita masuk ke sesi yang paling penting, yaitu pembacaan rules atau aturan kompetisi Matlik 2026. Nah, di sesi ini kami akan menjelaskan yang pertama alur kompetisi, yang kedua aturan permainan, yang ketiga hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, supaya nanti saat lomba semua peserta bisa mengikuti dengan nyaman, adil dan tentunya seru. Mari kita simak bersama-sama. Oke, ini adalah sistem pertandingannya ayah bunda. Pada babak penyisihan, teman-teman akan dibagi menjadi beberapa grup. Satu grupnya terdiri dari 4 atau 5 orang peserta. Pada babak penyisihan, teman-teman akan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dalam satu grup, apabila Ananda mendapatkan poin tertinggi, maka Ananda berhak untuk masuk ke babak eliminasi. Jadi pada babak penyisihan, apabila satu grup terdiri dari 4 orang siswa, maka yang akan masuk ke babak eliminasi ada 2 orang. Apabila satu grup itu adalah 5 orang siswa, maka yang masuk ke babak eliminasi adalah 3 orang siswa. Lalu untuk babak eliminasi ini adalah sistem gugur ayah bunda. Jadi nanti kita akan mengacak teman-teman melalui undian. Jadi nanti siapa yang akan di bagan nomor 1, 2 dan seterusnya. Jadi babak eliminasi ini akan menentukan siapa yang akan masuk ke babak final. Ini untuk tim lain babak penyisihan ayah bunda. Jadi kelas 4 babak penyisihan satunya pada tanggal 21 Januari 2026. Lalu untuk penyisian 2-nya 28 Januari, penyisian 3-nya 4 Februari 2026. Selanjutnya nah, ini untuk sistem pertandingannya seperti yang saya katakan tadi ayah bunda. Grup A, grup B misalnya seperti ini. Grup A ada 4 orang peserta, maka nanti peserta pertama akan melawan peserta kedua, peserta pertama akan melawan peserta ketiga, peserta pertama juga akan melawan peserta keempat. Jadi ini akan dikumpulkan poin-poinnya pada 3 kali pertandingan. Penyisian 1, penyisian 2, dan penyisian 3. Apabila grupnya itu 5, maka akan bermain
pemain pertama akan bermain dengan pemain kedua, pemain pertama bermain dengan pemain ketiga, dan seterusnya. Lanjut Ji Bunda. Nah, selanjutnya yaitu rules pada babak penyisihan. Kami akan mengundi teman-teman akan masuk ke grup berapa sebelum pertandingan dimulai. Nah, ini adalah rules pada babak penyisiannya. Untuk yang pertama, pada babak penyisian, peserta akan mendapatkan kesempatan 3 kali atau 4 kali pertandingan sesuai dengan jumlah anggotanya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau grupnya 4 orang akan kesempatannya 3 kali. Kalau grupnya 5 orang 4 kali untuk bermain. Peserta mengumpulkan pion terbanyak untuk bisa lanjut ke babak berikutnya. Lalu yang ketiga, perolehan poin yang didapatkan apabila menang akan mendapatkan 3 poin, apabila kalah akan mendapatkan 1 poin, namun apabila tidak hadir poinnya 0. Lalu waktu bermain itu adalah 10 menit, sedangkan waktu untuk berpikir dan memindahkan pion yaitu 60 detik. Jadi kita anak-anak harus dalam waktu 60 detik itu berpikir dan memindahkan pion, ayah bunda. Lalu untuk yang kelima, juri memberikan pertanyaan terkait operasi hitung untuk menentukan urutan permainan. Jadi nanti kita akan memberikan pertanyaan dan teman-teman akan menjawab melalui, nanti teman-teman pionnya membawa pion lalu ditaruh di kolom jawabannya. Yang keenam, peserta diperkenankan membawa kertas bantu untuk menghitung. Jadi teman-teman nanti akan membawa kertas untuk menghitung. Jadi dalam waktu 60 detik berpikir dan berhitung. Yang ketujuh, peserta dikatakan menang jika berhasil membentuk 4 pion berjajar secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Jadi seperti ini ayah bunda, apabila membentuk pion secara vertikal, horizontal maupun diagonal, maka akan dinyatakan sebagai pemenang. Namun apabila tidak ada yang membentuk 4 berjajar, maka kita akan menghitung 3 pion berjajar yang paling banyak. Namun apabila pion berjajar 3 yang dimiliki kedua peserta itu sama, maka kami sebagai juri akan melihat siapa yang membentuk 3 pion berjajar itu yang paling cepat. Karena nanti kita ada timer bunda, jadi masing-masing juri mempunyai penilaian dan juri menuliskan kesalahan yang dilakukan oleh pemain dan kapan membentuk pion 3 berjajar yang tercepat. Selanjutnya, jika kedua peserta tidak berhasil membentuk 3 pion berjajar, maka dihitung 2 pion berjajar terbanyak seperti di gambar ini. Namun, jika pion berpencar atau tidak membentuk 2 berjajar atau 3 berjajar, maka kami sebagai juri akan menghitung jumlah pion yang terbanyak. Namun apabila tidak ada lagi ayah bunda, maka Ustadzah akan memberikan pertanyaan. Jadi siapa yang cepat itulah yang dapat poin menang. Lalu ini adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta. Dan giliran bermain peserta akan berganti ke lawan apabila yang pertama, setelah 60 detik peserta tidak memindahkan pion operasi hitung. Jadi 60 detik tetap stagnan di pion yang sebelumnya. Lalu yang kedua, peserta salah meletakkan pion pada bagian operasi hitung. Misalnya, harusnya jawabannya itu ditambah 1/2, tapi teman-teman salah dalam meletakkan, ternyata meletakkannya dikali 1/2. Nah,
itu juga merupakan pelanggaran. Yang ketiga, peserta salah meletakkan hasil pada bagan jawaban. Misalnya jawabannya 2/5, tapi teman-teman meletakkannya di pecahan yang lain, maka itu juga termasuk pelanggaran. Yang keempat, peserta tidak memindahkan pion pada operasi hitung. Jadi pion pada operasi hitung tidak dipindahkan sama sekali. Lalu yang terakhir, jika pemain melakukan kesalahan A, B, C, D atau E sebanyak 3 kali, maka peserta kalah. Jadi dinyatakan kalah. Keputusan juri bersifat mutlak. Nah, ini pada babak eliminasi ayah bunda. Nah, ini bagan pada babak eliminasi. Sebelum babak eliminasi, kami akan mengadakan pengundian. Berikut contoh dari bracketnya. Nah, rulesnya hampir sama dengan babak penyisian. Nah, tapi bedanya babak eliminasi dilaksanakan dengan menggunakan sistem gugur. Jadi jika peserta kalah, maka tidak bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Pemain yang berhasil menang akan lolos ke babak berikutnya. Jika peserta tidak hadir saat pertandingan, maka peserta dinyatakan kalah. Waktu bermain 10 menit, sedangkan waktu berpikir dan memindahkan pion 60 detik. Juri memberikan pertanyaan terkait operasi hitung untuk menentukan urutan permainan. Peserta diperkenankan untuk membawa kertas dan alat bantu untuk menghitung. Peserta dikatakan menang jika berhasil membentuk 4 pion berjajar seperti yang tadi saya jelaskan. Apabila tidak bisa membentuk 4 pion berjajar, dihitung 3 pion berjajar terbanyak. Apabila masih tidak ada lagi, 3 pion berjajar yang paling cepat. Kalau tidak ada lagi, kita menghitung 2 pion berjajar. Namun kalau tidak ada lagi, menghitung jumlah pion terbanyak. Untuk babak final. Nah, untuk babak final bedanya dengan babak eliminasi, yaitu penentu ada di pertandingan pertama. Kalau pada pertandingan pertama Ananda menang, maka Ananda akan masuk ke upper bracket. Kalau Ananda kalah, maka masuk ke lower. Jadi kalau untuk menang di pertandingan pertama pada upper bracket ini, maka akan memperebutkan juara 1, 2, 3, dan 4. Namun kalau kalah pada pertandingan pertama akan masuk ke bagian lower, akan memperebutkan juara 5, 6, 7, dan 8. Hitung ya bunda. Waktunya sama 10 menit. Nah, sedangkan waktu untuk berpikir dan memindahkan pionnya 60 detik. Apabila tidak hadir saat pertandingan, maka dinyatakan kalah. Juri memberikan pertanyaan terkait operasi hitung untuk menentukan urutan permainan. Peserta diperkenankan membawa kertas untuk menghitung. Peserta dikatakan menang jika berhasil membentuk 4 pion berjajar secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Seperti sama ketentuannya seperti pada babak penyisian dan eliminasi. Baik ayah bunda, setelah penjelasan rules tadi, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Bagaimana bunda, apakah sudah ada gambaran? Belum? Ya, sekarang setelah rules, kira-kira ayah bunda apakah ada pertanyaan ayah bunda? Bagi yang masih bingung tentang ketentuannya sebelum kita ke play test. Oke, ayah bunda yang ada di Zoom, mohon dibacakan Ustadzah.
chat. Monggo ayah bunda yang ada di Zoom, apabila ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar Zoom-nya. Monggo Bunda Kak Saka mau bertanya. Enggak. Apa langsung ke playtest dulu? Ada pertanyaan Bunda? Belum ada bayangan. Oke, kalau ayah bunda yang online, apakah ada pertanyaan? Karena ada pepatah loh bunda, lebih baik bertanya sekarang daripada nanti bingung saat lombanya. Ada pertanyaan bunda? Langsung aja ya bunda. Oke, karena ayah bunda ini tidak sabar untuk bermain. Yuk kita ajak bermain. Ayo Ustazah Matematik, yuk kita dampingi ayah dan bunda bermain. Yeay, kita siapkan board gamenya teman-teman. Sudah siap? Oke, ayah bunda kita battle ya. Ustazah, pertanyaan nanti dari saya ya bunda. Tunggu dulu ayah bunda, sebelum saya kasih pertanyaan bisa dilihat dulu di mana pecahannya itu, biar ada gambaran bunda. Sudah siap ayah bunda? Nah ini penting ayah bunda, nanti biar bisa mendampingi teman-teman belajar di rumah. Bagi ayah, oke, bagi ayah bunda yang online juga bisa diperkenankan untuk membuka board game teman-teman, dan kita akan bermain bersama. Jadi nanti akan ada bel ayah bunda. Jadi sebelum ayah bunda bermain, saya akan memberikan pertanyaan untuk menentukan siapa pemain pertama. Ayah dan bunda bisa menyiapkan satu pion. Bisa menyiapkan satu pion? Dan bisa disiapkan juga kertas sama spidolnya untuk berhitung. Sudah siap ayah bunda? Pionnya diangkat kalau sudah siap. Kami jelaskan selagi playtest ya bunda. Jadi nanti silakan mengambil pionnya dulu, dan nanti silakan meletakkan pionnya di kolom jawaban. Misalnya jawabannya adalah 11/8. Nanti ayah bunda silakan cari 11/8. Monggo tim matematik dibantu untuk menjelaskan per tabelnya.
saya review tentang pecahan juga, Bun. Kalau sudah lama nggak belajar ya, Bun, ya kita bermain pemanasan dulu atau saya bukakan dulu papan tulis. Oke, kita coba dulu di pecahan yang sama penyebutnya ya Bunda. Misalnya 1/5 ditambah dengan 3/5. Nah, kalau seperti ini pasti mudah ya Bun. Tinggal yang pembilangnya ditambahkan. 3 ditambah 1 berapa anak-anak? 4/5. Seperti ini ya Bun. Tapi kalau pengurangan juga sama, tinggal contohnya 6/8 dikurangi dengan 3/8. Berapa ya Bunda? 5/8. 5/8? 3/8. Wah. Oke, sekarang kita coba Ustazah Ari yang penyebutnya itu berbeda. Misalnya 1/2 ditambah dengan 3/6. Nah, kalau seperti ini kira-kira bagaimana Bunda? Apa yang harus dilakukan yang pertama? Dikali silang juga boleh. Dikali silang seperti ini. Oh, ada cara yang lain zaman dulu. Zaman dulu sama zaman sekarang ya Bun. Bagaimana Ustazah Ari? Cari KPK-nya. Dicari kelipatan atau KPK-nya dulu Bunda. Misalnya 2 dan 6 berarti kelipatannya 2. KPK-nya berapa? 6. 6. Lalu 6 kita bagi dengan 2. Berapa hasilnya anak-anak? 3. Wah, hebat ini. Berarti ini 1 kita kalikan 3, maka hasilnya 3. Lalu ditambah dengan 6. 6 dibagi 6 berapa? 1. 3 dikali 1. 3 sama dengan 6/6. Atau berapa? Wah, udah bisa. Sama juga dengan perkalian Bunda seperti ini. Namun apabila misalnya di sini hasilnya adalah 1/2, apabila ada senilai dengan 1/2 juga boleh diperkenankan. Apabila hasilnya 1/2 misalnya ya Bun, di situ ada 2/4 juga bisa meletakkan di situ. Mungkin itu bisa kesempatan untuk membentuk 4 pion atau 3 pion berjajar. Kalau itu kesempatannya kan hasilnya setengah, tapi di situ ada 2/4, ya boleh diletakkan di situ asalkan senilai. Begitu. Ada pertanyaan Ayah Bunda? Oke, langsung saja. Hasil akhir dari jumlah tersebut. Oke, jadi tidak harus hasil akhir. Misalnya hasilnya 1/2. Kalau ada pion yang berdekatan, bukan 1/2, misalnya 2/4, boleh diletakkan di 2/4 yang senilai dengan hasilnya. Begitu nggih Bun. Jadi di sini teman-teman tidak hanya belajar tentang penjumlahan pengurangan pecahan, tapi pecahan senilai juga teman-teman belajar tentang itu. Oke, sudah ada gambaran ya Bun? Sekarang timer. Oke, pertanyaannya. Kalau sudah siap, minta tolong diangkat dulu pionnya Bunda. Pionnya
diangkat. Oke. 8/10 ditambah 1/10. Berapakah itu? Silakan taruh pionnya di kolom jawabannya. Ayah bunda yang online juga sama, silakan untuk meletakkan pionnya. 8/10 ditambah 1/10. Sudah bunda? Berapa bunda 8/10 ditambah 1/10? 4/5. 8/10 ditambah 1/10. Nah iya 9/10 ya bun. Jawabannya adalah 9/10. Bagi ayah bunda yang menjawab 9/10, siapa angkat tangan? Tapi ini dua-duanya 9/10. Siapa yang tercepat? Oh ya. Nah jadi 9/10 yang tercepat itu adalah pemain pertama. Pemain pertama berhak untuk menentukan angka berapa yang akan ditempati. Misalnya seperti ini ya bun. Saya mau 2/5, saya tambahkan 2/5, boleh. Atau 2/5 misalnya aku kurangi dengan 1/2 juga boleh. Jadi berhak untuk menentukan di mana letaknya dan nanti tidak harus tambah kurang, tidak. Ya, boleh tambah-tambah atau kurang-kurang. Yang penting hasilnya tidak minus dan ada di kolom jawaban. Nanti dihitung dulu 2/5, misalnya dikurangi setengah berapa, nanti taruh di kolom jawabannya. Itu nggih bun. Jadi bisa mengatur strategi kira-kira meletakkan pion di mana.
Oke Bunda, sudah siap ya? Sudah tahu permainannya ya, alurnya? Kita akan menggunakan timer. Pemain pertama, silakan nanti meletakkan pionnya. Silakan berhitung dan meletakkan pionnya di kolom jawaban dan di kolom operasi hitungnya sesuai dengan strategi masing-masing. Saya akan memencet bel yang menandakan permainan dimulai.
Bagaimana Bunda? Seru ya? Nah, jadi di sini belajar sambil bermain. Nah, karena teman-teman itu suka sekali bermain, maka kita menggunakan board game ini untuk meningkatkan skill Ananda dalam berhitung. Bagi ayah bunda yang online, bagaimana? Sudah mencoba? Ayah bunda silakan mencoba untuk bermain board gamenya. Apabila ada pertanyaan silakan menuliskan di kolom chat Zoom-nya. Besok ini anak-anak nggak boleh pakai kalkulator loh bun. Pakai kalkulator bun, nggak apa-apa. Ini kan cuma berguru dulu ya bun, nggak apa-apa. Iya. Seru sekali ya. Ini waktu terus berjalan ya bun ya. Tapi ini tadi sepertinya ya waktu diabaikan, enggak apa-apa karena kita latihan ya bun. Yang penting paham dulu prosesnya.
10 menit berlalu ya Bun. Monggo ya Bunda, apakah sudah ada yang membentuk 4 pion berjajar? Wah, seru sekali ya ternyata playtest pagi hari ini. Bagaimana ya Bunda, sudah menentukan strateginya atau sudah tahu ya ini caranya agar bisa mengajarkan teman-teman untuk bermain board gamenya? Wah, sepertinya ada yang mau ke ronde kedua ya. Gak apa-apa, masih 4 menit lagi Bun. Ya, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya mumpung bertemu dengan Ustadz-Ustadzah. Atau kalau ada pertanyaan boleh Bunda. Ada yang masih bingung atau menemukan hal yang baru, monggo bisa di-share Ayah Bunda. Berasa menjadi pelajar kembali. Oke, Ayah Bunda, sesi playtest telah berakhir. Kita foto dulu berkelompok sambil dilihatkan coret-coretannya. Pagi ini aku sudah belajar tidak memasak, belajar matematika. Monggo mulai dari meja pertama, Bunda Kak Dava dan Ayah Kak Dava. Bagaimana, siapa yang menang Bunda? Bunda, alhamdulillah. Bunda monggo bisa lihat kamera. Mungkin bisa dilihatkan coret-coretannya. 1, 2, smile. Oke, lanjut ke kelompok yang kedua.
Bagaimana Bun? Sudah ada pencerahan? Wah, 2026 resolusi baru bisa memecahkan pecahan. Monggo kita take picture bersama. Lihat kamera Bunda, bisa dilihatkan hasil permainannya hari ini. Lihat Silvi, 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Ustazah Lia minta tolong. Ustazah Lia bergeser dulu boleh. 1, 2, 3, smile. Terima kasih Bunda kelompok 2. Kita ke kelompok 3. Sudah? Oke. Ke kelompoknya Bunda Kak Asifa. Monggo kita foto bersama hasil resep memasak atau resep obat itu Bun. Bisa diperlihatkan ke kamera, kita foto bersama. 1. Ustazah Ari, permisi Ustazah Ari, bisa bergeser dulu. 1, 2, 3, smile. Bunda Kak. Diangkat resepnya. 1, 2, 3, smile. Next, Bunda Kak Hafiz dan Kak Alan, monggo bisa foto bersama. Satu, 2, 3. Alhamdulillah. Oke ayah bunda yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian technical meeting Medlik 2026 telah kita laksanakan. Semoga melalui kegiatan ini ayah bunda semakin memahami teknis lomba dan bisa menemani Ananda belajar dengan lebih terarah. Ayah bunda tepuk satu, tepuk satu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang met seru, met seru. Terima kasih atas kedatangan ayah bunda pada pagi hari ini, baik melalui datang ke sekolah ataupun di Zoom meeting. Sampai jumpa di Medlik 2026. Terima kasih ayah dan bunda.